Selamat datang di channel YouTube Jackson Myring. Kita masuk ke inisiasi ke-10 pada mata kuliah teori bilangan berkaitan dengan persamaan Diophantine linear. Salah satu soal di inisiasi 10 sebagai berikut. Ya. Kita akan mencari selesaian dari sistem persamaan linear Diophantine berikut ini. Ada dua persamaan Diophantine. Kenapa disebut sistem? Ya tadi karena ada dua persamaan Diophantine. Masing-masing persamaan memiliki 3 peubah. Untuk menyelesaikan ini, kita akan menggunakan cara seperti pada SPLTV, yaitu eliminasi. Kita akan mengeliminasi salah satu peubah yang ada 3 ini, X, Y, Z. Nah, dari nanti setelah kita eliminasi, kita akan memperoleh satu persamaan Diophantine dengan 2 peubah. Dari 2 persamaan 3 peubah, telah kita eliminasi menjadi satu persamaan Diophantine dengan 2 peubah. Pada konteks ini, yang lebih mudah kita eliminasi peubah Y. Mengapa? Karena kalau kita ingin mengeliminasi peubah Z atau peubah X, ya, sebagai contoh aja peubah Z, kita perlu mengalihkan persamaan pertama dengan 14, persamaan kedua dengan 3, agar kita memperoleh koefisien peubah Z-nya yang sama di kedua persamaan. Setelah itu kita eliminasi. Ya. Pada konteks ini kita akan mengeliminasi peubah Y. Kita tinggal mengalih saja persamaan pertama dengan 3 agar diperoleh koefisien yang sama di kedua persamaan, yaitu 6. Persamaan keduanya tetap. Ya. Setelah persamaan Diophantine yang pertama kali 3, ini hasilnya. Kemudian kita kurangkan agar peubah Y-nya tereliminasi. Hasil pengurangannya 19X kurang 5Z sama dengan 782. Setelah kita melakukan manipulasi aljabar, diperoleh 5Z sama dengan 19X kurang 782. Persamaan ini nantinya kita akan ubah ke notasi kongruensi linear. Bagaimana caranya? Perhatikan tulisan berikut. Ya. Kita akan memahami terlebih dahulu ya, kongruensi linear 19X, kongruen 782 mod 5. Ini artinya 5 membagi 19X kurang 782. 5 membagi 19X kurang 782. Ini sudah mulai mirip. 19X kurang 782. Berarti posisinya 19X kongruen 782 di sebelah kanan tanda kongruensi. 5 membagi 19X kurang 782 artinya ada Z anggota himpunan bilangan bulat sehingga 19X kurang 782 sama dengan 5Z. Ya. Ini telah kita pelajari pada keterbagian di modul yang pertama. Jadi, kalau kita menjumpai suatu persamaan linear seperti ini, maka modulonya adalah 5. Sebelah kirinya 19X, sebelah kiri kongruensi maksudnya. Kemudian jangan lupa perhatikan di sini harus tanda kurang. Bagaimana kalau misalkan di sini tambah? Berarti ini kurang negatif 782 kalau tanda sesungguhnya di sini tambah. Jadi perhatikan antara 19X dan 782 dihubungkan dengan tanda kurang sama dengan 782 ini sebelah kanan dari kongruensi. Jadi persamaan ini dapat kita tulis sebagai 19X kongruen 782 modulo 5. Inilah yang saya tulis, 19X kongruen 782 modulo 5. 19X ya. Kita bagi 5, kalau kita memilih 4, 20 ya. Berarti 19 kurang 20 sama dengan negatif 1, sehingga sisanya adalah negatif X. 782 kalau kita bagi 5, nanti sisanya adalah 2. Karena 5 dikali bilangan berapapun hasilnya kalau nggak 0 atau 5 itu sendiri. Ya. Jadi kalau kita bagi nanti mungkin hasil kalinya dengan 5 itu 780 sehingga sisanya adalah 2. Ya. 2 itu sendiri ya kita ubah dari sini ke sini ya dengan mengalihkan kedua kongruensi dengan negatif 1. Kenapa? Karena kita ingin sebelah kiri kongruensi ini
tandanya positif. Ya, sehingga negatif X kongruen 2 itu bisa kita tulis X kongruen negatif 2. Ya. Kemudian, ya, masih ingat solusi itu dari suatu kongruensi adalah negatif 2 tambah 5K. 5 ini adalah modulonya. Jadi sehingga negatif 2 ini sama dengan negatif 2 tambah 5 kali 1. 5 kali 1, 5, sehingga negatif 2 ditambah 5 sama dengan 3. Bisakah negatif 2 tambah 10? 10 itu 5 kali 2 bisa, tapi hasilnya 8. Padahal yang kita inginkan sebelah kanan kongruensi ini nilainya kurang dari 5 untuk kemudahan dari solusinya. Sehingga X itu sama dengan 3 tambah 5K. Ini adalah makna dari kongruensi itu sendiri. Kemudian, ya, nilai ini kita substitusi ke 5Z. 5Z sama dengan 19X kurang 782. Ini masih ingat diperoleh dari mana? Ya, betul. Ini dari hasil eliminasi kedua persamaan Diophantine. Kita substitusi X-nya ke sini. Ya. Setelah kita selesaikan, hasilnya adalah Z. Ini ya dimasukin biasa ya. Hasilnya ini Z sama dengan 19K kurang 145. Kemudian Z ini dengan X tadi kita substitusi ke salah satu persamaan Diophantine. Ya. Bisa yang pertama atau yang kedua. Ya, kita lihat aja persamaan Diophantine-nya. Yang pertama ini, yang kedua ini. Tentunya kita akan lebih milih mensubstitusi X dan Z tadi yang sudah kita peroleh ke persamaan Diophantine yang pertama. Ya, ini kita substitusi biasa. Ya. Ini sebetulnya menyelesaikan biasa ya. Tinggal 5 kali 3, 15, 25, dan seterusnya 2, dan seterusnya. Ini 25K ditambah 57K, hasil 82K, 2Y, ini dan seterusnya. Diperoleh Y sama dengan negatif 41K tambah 372. Kita ada peroleh X, merupakan fungsi dalam persamaan dalam K, begitu pula Y dan Z. Sehingga solusi dari sistem persamaan linear Diophantine tersebut adalah X sama dengan 3 tambah 5K, Y sama dengan negatif 41K tambah 372, Z sama dengan 19K kurang 145 dengan K anggota dari himpunan bilangan bulat. Setelah kita memperoleh solusi ini, adalah penting bagi kita untuk memeriksa apakah solusi yang telah kita dapat ini itu sesuai atau benar ketika kita mensubstitusinya ke dua persamaan Diophantine pada soal. Jadi caranya adalah kita memilih K tertentu, ya misalkan kita pilih K-nya 10, misalkan 10. Berarti X-nya adalah 3 tambah 50, 53. Kemudian Y-nya adalah negatif 410 tambah 372. Z-nya 190 kurang 145. Kita peroleh bilangan X, Y, dan Z. Ketiga bilangan tadi kita substitusi kedua persamaan Diophantine linear yang pertama. Kalau hasilnya benar, maka solusi yang telah kita temukan ini adalah benar. Jadi salah satu langkah penting ketika kita menyelesaikan suatu soal atau masalah matematika adalah looking back, memeriksa kembali apakah solusi atau penyelesaian yang telah kita kerjakan itu benar atau masih ada kekurangan tertentu yang menyebabkan jawabannya perlu kita revisi. Demikian, selamat belajar dan tetap semangat.